Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tetap masih dalam suasana puasa di tahun Ramadan 2020. Semoga puasa kita sukses. Hari ini kita ngaji ambil Taufiknya agak keluar tapi masih menyatu dengan tema yang berseri yang pernah aku sampaikan dan sampai sekarang belum selesai. Itu adalah tentang eskatologi hadis Kanjeng Nabi Isa akhir zaman turun atau tidak. Itu sulit aku untuk menjelaskan keterhubungannya di mana, tapi nanti ikuti sajalah ya. Tapi ini di luar dari itu. Namun demikian, kajian ini akan membekali kalian untuk memahami tema yang khusus itu, gitu ya. Judul kita kali ini Saksi Yehova dan Ahmadiyah. Judul kita kali ini adalah Saksi Yehova dan Ahmadiyah. Oke, aku jelasin dulu perspektifnya begini. Aku tapi saya kira umum sih ya. Kalau aku menulis itu gampang. Satu hari itu bisa menulis 3 bahkan 5 atau lebih artikel. Itu gampang. Membuat video itu juga gampang sih. Bisa 3 bahkan 4 dan 5 video satu hari itu bisa, itu gampang. Yang sulit itu ya, bagaimana kita merancang bangun tulisan atau video itu sesederhana mungkin sehingga yang membaca ataupun yang menonton video itu dapat dengan mudah mengerti message, pesan apa yang mau kita sampaikan kepada publik, kepada pembaca, kepada pemirsa. Itu yang sulit gitu loh. Nah, selama ini ya, aku itu sebelum menulis atau sebelum membuat video itu aku berpikir dulu, yang itu memakan banyak waktu, bagaimana aku bisa menyajikan itu dalam konteks yang sesederhana mungkin. Semoga kalian bisa paham. Tapi meskipun demikian, ternyata ya banyak juga yang nggak paham gitu. Makanya semua itu harus dua-duanya. Aku sebagai narasumber dan kalian sebagai pengikut kajian ini, siapapun kalian, tak Islam, tak Kristen atau agama yang lain, terserahlah. Kan ini kan kajian terbuka ini ya. Kalau kalian tidak juga berusaha mengekspan atau meningkatkan kemampuan kalian untuk mencerna sebuah tulisan atau sebuah video, itu ya berat ya, nggak ketemu juga gitu loh. Jadi yang ketemu itu yang menyajikan video juga berusaha supaya pesan yang disampaikan itu mudah dicerna. Yang menonton video juga mengekspan dirinya atau meningkatkan kecerdasannya dalam menganalisa sebuah kajian dalam video itu sehingga tidak salah paham. Nah, itu baru ketemu gitu. Tapi kalau nggak begitu ya ya repot gitu. Jadi begini, aku sebetulnya tidak akan berkomentar, tidak akan membahas lagi masalah Saksi Yehova yang aku bilang Kristen di video yang lalu. Udah lama video itu. Tetapi ternyata masih banyak penolakan dari teman-teman Kristen gitu. Ya penolakannya beragam lah. Ada yang secara baik dia mengajukan, ada yang dengan kata-kata yang tidak pantas. Tapi ya itulah, gimana?
Padahal agamamu itu perbuatanmu, gitu loh. Kamu ngaku beragama, kalau omonganmu sendiri nggak pantas didengar manusia kan ya repot. Tapi ya sudahlah, mungkin masih proses untuk menjadi baik, kita doakan saja, gitu. Intinya teman-teman Kristen itu keberatan kalau aku bilang bahwa saksi Yehova itu Kristen, gitu loh. Aku ulangi dulu. Sebetulnya video itu aku buat itu begini. Pada waktu itu kan di Batam ada seorang anak sekolah yang tidak mau menghormat bendera, kan begitu. Ternyata setelah diusut, ternyata dari saksi Yehova, gitu loh. Nah, saksi Yehova itu menurutku Kristen, dan menurut siapapun mesti Kristen. Nanti aku jelaskan kenapa begitu. Selama ini kalau ada siapapun ya, entah mahasiswa, entah siswa, entah siapapun yang tidak mau menghormat bendera, itu biasanya langsung otomatis otaknya itu berkata dan menuju kepada Islam, gitu loh. Padahal yang demikian itu juga belum tentu benar. Ya, fakta ini memang menunjukkan. Artinya apa? Islam di dalam variatif-variatifnya, begitu juga Kristen dalam variatif-variatifnya yang menimbulkan varian Kristen dan varian Islam. Sama-sama ada. Dalam Islam ada juga yang tidak mau hormat bendera karena dianggap syirik. Dalam Kristen juga ada yang tidak mau hormat bendera karena dianggap syirik. Karena saksi Yehova itu paham teologisnya Allah tunggal, gitu loh. Ya. Nah, di situ aku ingin mengatakan bahwa katakanlah, apa kita katakan ya, fenomena seperti itu ternyata ada di dua agama ini, gitu loh. Ada di Islam, ada juga di Kristen, gitu loh. Makanya aku katakan bahwa saksi Yehova itu adalah Kristen. Di sini mulai permasalahannya. Teman-teman Kristen berulang kali, bahkan sampai saat ini masih ada saja yang keberatan dan itu mengajukan sebuah tuntutan, gitu loh. Apakah Gus Betik juga mau Ahmadiyah itu disebut Islam? Nah, sudah melebar lagi kan. Ahmadiyah itu dia nuntut bahwa kalau aku bilang saksi Yehova itu Kristen, maka dia bilang aku harus menerima Ahmadiyah sebagai Islam. Jadinya maunya bergandingnya itu saling berganti manuver, gitu loh. Itulah mengapa aku kasih dulu saksi Yehova. Dan hubungannya Ahmadiyah, ada juga kan tadi kan dia bilang kan Ahmadiyah bisa nggak dimasuk, mau nggak aku memasukkan Ahmadiyah ke dalam Islam, kan dituntut gitu sama teman-teman Kristen. Nah, itu juga ada karena dengan apa yang sedang kita kaji bahwa Kanjeng Nabi Isa tidak turun lagi, gitu kan. Selama ini banyak teman-teman Islam ya baguslah, ada yang menyampaikannya secara sama aja, ada menyampaikannya dengan cara bertanya, ada yang langsung menjustis apakah saya ini Ahmadiyah, gitu kan, mulai jelas kan ada hubungannya kan, gitu. Tapi ini tema lain ya, jangan disamakan dengan yang itu. Ini hanya sebagai bunga rampai aja lah, jangan disamakan dengan Kanjeng Nabi Isa tidak turun lagi. Itu kita bahas secara seri tersendiri, gitu. Aku tersenyum saja kalau dibilang bahwa apakah aku Ahmadiyah, gitu. Atau ada juga yang langsung menuju menjustis bahwa aku Ahmadiyah, gitu. Sebetulnya kalau teman-teman itu tahu sejarah Ahmadiyah, dan tahu bagaimana aku membangun keberagamaan dalam keislamanku, itu nggak mungkin lahir pertanyaan seperti itu. Aku kan sudah sebut bilang kemarin itu ya, sebelum rame seperti sekarang istilah akal sehat, aku awal 2000-an sudah mengajukan sebuah jargon Islam rasionalis. Jadi Islam itu harus berdasarkan rasionalitas, gitu loh. Artinya orang-orang yang membangun bangunan agama itu berdasarkan kecerdasan berpikir, dia tidak mau membebek, gitu. Artinya apa? Aku sudah bilang, mazhabku ini tidak bermazhab, tapi aku menghormati orang-orang yang bermazhab, gitu loh. Jadi mazhabku itu ya tidak bermazhab yang empat itu.
Karena aku tidak mau tunduk terhadap yang 4 itu, gitu loh. Aku kadang-kadang bisa setuju dengan pendapat yang 4 itu, bisa juga tidak, gitu loh. Jadi gampang nanti masalah mazhab dan tidak bermazhab ini gampang lah kita bahas nanti di video yang lain ya. Intinya begini, kalau seseorang mau ke Surabaya tidak tahu jalan, tidak tahu setir mobil, ya silahkan naik bis malam aja, bayar pagi sudah sampai sana. Tapi kalau yang dia punya mobil, dia bisa setir mobil, ya silahkan juga dia setir sendiri. Apa di mana masalahnya gitu? Jadi nggak usah langsung dipermasalahkan begini begitu, nggak perlu itu. Tapi itu nanti kita bahas secara tersendiri. Jadi intinya, kalau aku saja tidak tunduk terhadap 4 imam mazhab itu, masa sih aku akan tunduk terhadap seorang Mirza Ghulam Ahmad? Kan ya tidak mungkin lah, gitu loh. Logikanya tidak mungkin, gitu loh ya. Tapi oke lah, sekarang aku jelaskan dulu tentang saksi Yehova dulu, supaya teman-teman Kristen ini bisa lega ya, bisa menerima, bisa paham gitulah. Tidak ada tujuan untuk ini tunda. Tujuannya hanya sebuah keilmuan saja gitu. Oke. Dalam video itu, videonya masih ada ya. Bisa dibuka. Saksi Yehova ternyata Saksi Yehova Kristen juga, gitu judulnya kalau nggak salah di channel YouTubeku. Itu masih ada. Coba kamu perhatikan. Makanya kalau nonton video itu diperhatikan, gitu loh. Aku sudah berusaha bikin video segampang mungkin seperti aku bilang tadi supaya kalian paham. Tapi kalau kalian main-main aja yang nggak paham ya seperti ini jadinya, gitu loh. Tolong perhatikan bahwa dalam video itu aku membahas dari sudut pandang linguistik. Aku tidak membahas dari sudut pandang yang lain. Aku membahas bahwa Kristen di dalamnya ada saksi Yehova, dan saksi Yehova itu aku sebut Kristen itu dari tinjauan linguistik. Sebetulnya di sini kan jelas gitu loh. Kalau ada suara-suara ngaji itu di samping itu langgar musola. Kalau menjelang setelah pada asar kami anak-anak ngaji gitu. Jadi ya nggak apa-apa, sebagai hiburan ya, semoga lebih asik. Mungkin masuk dalam rekaman ini kalau ada suara ngaji gitu. Aku jelaskan bahwa memang di samping ini langgar itu musola ya. Jadi begitulah kami menghafal Al-Quran dari mulai anak-anak gitu. Caranya seperti itu sampai apalagi bulan Ramadan seperti ini. Nanti ba'da asar sampai maghrib mereka membaca Al-Quran berkeliling gantian gitu. Tradisi ini adanya di Islam gitu. Yang ini pun sebetulnya nanti bukan tradisi baru karena ini dimulai dari Yahudi kalau kita baca. Tapi nantilah itu juga bisa kita bicarakan tentang tradisi itu. Oke. Jadi itu cara orang Islam menghafal Al-Quran, mengabadikan Al-Quran dalam ingatan. Oke ya. Ini aku mau jelaskan saksi Yehova dulu. Ya. Supaya kalian jelas sejarah saksi Yehova. Aku harus hati-hati karena ini menyangkut nama, takut salah tulis aku. Karena Edi akhirnya I itu nggak sama dengan Edi yang akhirnya Y gitu. Nulis nama ini, karena aku harus hati-hati. Ya, kita mulai dari saksi Yehova dulu. Nih ya, saksi Yehova. John Thomas. John Thomas. Gini. Ini dari Inggris ini hasilnya. Dari Inggris ya. Dari Inggris tahun 1832 itu migrasi ke Amerika. Nih ya. Migrasi ke Amerika. Oke. Dia ada di bawah kelompok gereja namanya Gereja Kristadelphia. Agak sulit nulisnya. Kristadelphia. Nah, ini ya. Oke. John Thomas. Oke. Setelah era John Thomas ini turun lagi. Ini eranya, ini penerjemah kitab suci ini Benyamin
salah lagi. Benjamin Wilson. Nah, nih yang menggantikan Benjamin. Ini penerjemah kitab suci Bible, ya. Benjamin Wilson. Ini tahun 1864. Ya. Kalau ini 1832. Setelah era Benjamin Wilson, Charles Taze Russell, bacanya Russell ya, tulisannya Russell double L. Sulitnya nama orang barat ini. Ya. Ini wafat, ini RIP, ini meninggal tahun 1916. Ya. Disinilah cikal bakal saksi Yehova itu. Jadi ini embrio. Ini kesini embrio. Embrionya, cikal bakalnya itu di sini. Mulainya itu di sini. Di Charles Taze Russell ini, ya. Di sini saksi Yehova. Sebetulnya YHWH. Nah, nanti kita belajar tetragramaton nanti, ya. Ini gerejanya sama ya, Christadelphia. Ya. Terus Advent hari ke-7. Ini kelompoknya hari ke-7, ya. Juga di gereja Presbyterian. Nih komunitasnya Pak Charles tuh di sini. Cikal bakalnya saksi Yehova, ini embrionya. Ya. Oke, setelah ini dia digantikan lagi oleh Nathan Homer, aduh sulit, Kanor. Nih. Ya. Ini sampai tahun 1977. Ya. Ini nanti digantikan oleh semoga nampak, Frederick W. Franz. Ya. Ini digantikan lagi oleh Milton G. Hansel. Apakah ini sampai sekarang? Saya belum tahu perkembangan terbaru. Ini nih, ya, sejarah saksi Yehova itu begini. Pertama dari John Thomas, ya, terus Benjamin Wilson, ini embrionya, baru nanti Charles Taze Russell. Ini mulai nampak saksi Yehovanya, ya, yang komunitasnya di sini, ya. Setelah itu digantikan Nathan ini, Pak Nathan. Setelah Pak Nathan digantikan Pak Frederick. Setelah Pak Frederick digantikan yang terakhir, informasi terakhir ini Milton, Pak Milton ini. Sekarang nggak tahu, aku belum dapat informasi terbaru. Nih, ini saksi Yehova. Ya, sejarahnya begini. Oke, aku hapus ya. Oke, sekarang apa sih yang menjadi lain saksi Yehova dari Kristen mainstream gitu, sehingga ditolak disebut Kristen gitu?
Aku jabarkan satu-satu dulu. Pertama, kitab suci. Ya, mereka kitab suci sendiri, nyetak sendiri. Sebentar, mana kitab sucinya? Sebentar aku carikan dulu. Nih. Ini kitab sucinya. Ini kitab suci teman-teman saksi Yehova ini. Ini mereka nyetak sendiri. Mereka tidak mau pakai yang sebentar. Yang ini tidak mau. Yang produk LAI ini tidak mau. Baik yang Protestan maupun yang Katolik mereka tidak mau. Ini yang Protestan, yang Katolik mereka tidak mau. Mereka mencetak sendiri. Nih, mencetak sendiri. Ini namanya, ini semoga nampak, Kitab Suci Terjemahan Dunia Baru. Ya. Tapi kalau aku mencermati, sebetulnya yang paling mendasar di sini adalah cuman sama sih sebetulnya, cuman dia merubah kata-kata yang mereka tidak setuju. Setiap kata Tuhan yang itu disandang oleh Yesus, mereka ganti Tuhan, gitu loh. Itu sebetulnya yang sangat mendasar sebetulnya hanya di situ sih. Aku ulangi ya, setiap kata Tuhan yang disandang oleh Yesus itu diganti menjadi Tuhan. Karena apa? Mereka itu dalam segi konsep teos sama dengan Islam, bahwa Allah itu satu. Mereka sebut Yehua atau Yahweh yang berasal dari YHWH, dan Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu mereka sebut ya Nabi, bukan Allah, gitu loh. Makanya setiap kata Tuhan yang disandarkan oleh Yesus itu dirubah menjadi Tuhan di sini, ya. Oke, itu. Jadi beda dengan Kristen Unitarian. Dalam konsep teos mereka sama. Allah itu satu dan Yesus itu nabi. Kalau Unitarian tetap pakai Injil yang ini. Mereka tidak bikin Injil sendiri. Injilnya ini karena mereka paham benar. Seperti yang aku sudah bikin videonya, silakan dilihat. Tuhan itu berasal dari kata Tuhan. Memang kata Tuhan dan Tuhan itu punya masalah tersendiri dalam edisi kebahasaan Indonesia kita, gitu loh. Nah, teman-teman Kristen Tauhid atau yang disebut Unitarian, mereka paham, jadi nggak perlu bikin kitab suci sendiri. Bagi mereka Yesus itu Tuhan tapi bukan Allah, gitu loh. Nah, sementara saksi Yehova tidak mau ambil risiko, langsung dibabat habis. Tuhan yang bersandarkan kepada Yesus diganti menjadi Tuhan. Tuh ya. Tuh. Kenapa begitu? Karena mereka itu menolak Tritunggal. Ini loh. Ya, mereka Allahnya itu tunggal. Nih. Dasarnya yang paling mendasar itu di sini. Ini bukunya. Kebetulan aku banyak berteman dengan teman-teman saksi Yehova dan sekarang juga dalam satu grup diskusi kitab suci. Nih. Nampak ya? Ini bukunya. Haruskah Anda percaya kepada Tritunggal? Ini buku yang paling bikin greget teman-teman Kristen mainstream. Ini bukunya. Ya. Tuh. Di situ. Oke, apalagi aku jelaskan. Oke, di sini ya. Jadi, yang paling mendasar ini kitab suci dan berikutnya tentang konsep Tuhan ini. Karena mereka tidak Tritunggal, mereka tunggal, maka saksi Yehova itu dianggap sesat oleh Kristen mainstream, sesat. Kata mereka, ini bukan Kristen, keluar dari Kristen. Ini loh yang mereka pakai. Padahal dalam videoku itu sudah aku bilang bahwa aku mengatakan saksi Yehova Kristen itu dari tinjauan linguistik. Aku kan sama sekali nggak bahas teologis, gitu loh. Itu teologis urusan kalian lah, kalian selesaikan. Mau Tuhan 1, 2, 3, Tritunggal, 4 tunggal, terserah lah.
Nanti kalau mau bicara dengan aku boleh, gitu loh. Jadi kenapa kamu kok keberatan, gitu loh? Karena aku sudah bilang, makanya perhatikan videonya. Dalam tinjauan linguistik, aku tidak membahas dalam tinjauan teologis, gitu loh. Oke, dalam tinjauan linguistik tuh gini. Di dunia Kristen itu kan saling menterjemah itu biasa, dan kita kadang-kadang jadi bingung juga kalau kita tidak tahu secara mendasar tuh asalnya dari kata mana itu. Kita tidak tahu itu makanya kadang-kadang ribet juga belajar kristologi itu, karena ya begitulah, berubah-ubah nama dari Hamasiah kalau kita nyebutnya kan begitu, Aramaiknya kan Hamasiah, kalau Ibrani apa Arabiunya Almasi itu masuk ke Yunani menjadi Kristus, gitu loh. Kristus. Nih ya, Kristus. Aku jelaskan nih, perhatikan. Kristus. Ini. Kristus, ya. Kristus. Pengikut Kristus itu disebut Kristen, tuh ditambahi N ini. Ini artinya pengikut. Maka Kristus menjadi Kristen. Linguistiknya tuh begitu. Kristen. Tuh loh. Jadi ditarik ini ya. Misalkan ini komunitas ya. Komunitas apalah denominasi dalam kekristenan. Kelompok apa aja, denominasi apa aja, kalau dia mengikuti Kristus ya disebut Kristen, karena dia mengikuti jalan hidup Kristus. Seperti uni kan, terus menjadi Kristen Unitarian karena mereka mengikuti paham yang Allahnya satu. Sebetulnya kan disebut juga Unitarian, tapi kita menjadi Unitarian berasal dari uno satu. Akhiran N ini artinya pengikut. Tuh. Paham nggak? Nah, saksi Yehova itu juga berpijak pada Kristus, artinya mereka mengikuti Kristus. Ini aku baca nih. Aku karena bikin grup dengan teman-teman saksi Yehova, diskusi tentang kitab suci. Ini ya. Di situ nggak nampak sih ya, nggak nampak ya. Aku bacakan saja. Ini dari Mas Budianto. Ini kata dia. Aku ini cuplik aja gitu, jadi nggak perlu kalian tahu apa kesananya kan. Begini. Namun posisi Yesus juga sangat penting. Nah, ini artinya ketika dia ditanya, mereka tidak mengakui Yesus sebagai Allah. Terus bagaimana cara pandang saksi Yehova terhadap Yesus, begitu loh awalnya ini. Terus dia jawab begini. Namun posisi dia jawab begini, Yesus itu bukan Allah, gitu loh. Terus dilengkapi begini. Namun posisi Yesus juga sangat penting. Artinya walaupun Yesus bukan Allah, posisinya sangat penting, gitu loh maksudnya. Kita dikenal sebagai Kristen karena kita pengikut Kristus. Kurang jelasnya apa? Ini teman saksi Yehova yang bilang. Kita dikenal sebagai Kristen karena pengikut Kristus. Sama kan dengan ini. Semua orang yang mengikuti semua orang yang mengikuti Kristus secara linguistik disebut Kristen. Itu loh. Kan aku sudah bilang, aku hanya bahas dari sudut linguistiknya, gitu loh. Aku ulangi. Namun posisi Yesus juga sangat penting. Kita dikenal, maksudnya kita itu saksi Yehova, dikenal sebagai Kristen karena kita pengikut Kristus. Nih, kurang jelasnya apa? Jadi kalau kamu nggak terima aku bilang Yesus saksi Yehova itu termasuk Kristen, dasarmu apa? Aku nggak berbicara dalam sudut pandang teologis. Linguistiknya begitu. Siapapun yang mengikuti Kristus, ya dia disebut Kristen, gitu loh. Terus kamu mengatakan bahwa aku mau nggak mengatakan bahwa Ahmadiyah itu Islam atau tidak, gitu.
itu sesuatu yang nggak mengena, nggak apple to apple gitu loh. Bagaimana Ahmadiyah itu mau ditarik ke Islam secara linguistik itu nggak kena, nggak seperti ini. Kristen itu kan sebetulnya kan ini kan bukan nama ini. Aku ulangi sekali lagi, ini bukan nama ini ejekan bagi mereka yang mengikuti Kristus. Di mana? Di Antioquia. Antioquia itu kalau sekarang Turki. Lihat di Kisah Para Rasul 11. Kamu lihat di sana. Ya. Bentar. Ya, baca di Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. Di sana pertama kali disebut Kristen sebagai ejekan. Jadi ini nama kelompok. Kristen ini nggak bisa kamu sejajarkan dengan Islam, nggak bisa. Karena ini kelompok awalnya. Tetapi kemudian hari Kristen ini menjadi besar dan diakui menjadi nama agama. Nggak bisa. Kristen ini kalau kamu mau sejajarkan itu dengan ini, ya, sudah jelas ya. Itu benar ejekan di Antioquia ya. Kristen itu bisa dijajarkan dengan, kalau dengan Islam tidak bisa, gitu loh, tidak bisa. Kristen itu dijajarkan dengan Muhammad. Ini ya, Muhammad. Ingat, kalau dalam bahasa Yunani itu en itu mengatakan pengikut. Kalau dalam Arabiun itu Yah. Muhammad dia. Nih. Kalau begini apple to apple. Jadi siapapun dia, kelompok apapun dia, kalau dia mengatakan mengikuti jalan hidup Muhammad, maka dia yang Muhammadiyah. Linguistiknya begitu. Linguistik loh ya. Nanti kalau aku bahas secara organisasi ini beda lagi. Itu loh. Aku kan sudah bilang di video yang itu, aku tidak berbicara organisasi yang dibuat manusia. Aku tidak tunduk terhadap itu. Aku membahas dalam tinjauan linguistik. Gitu loh. Kristen itu pengikut Kristus, kalau Muhammadiyah itu pengikut Muhammad. Siapapun dia, kalau dia jalan hidupnya mengikuti Muhammad sebagai panutannya, maka dia Muhammadiyah. Tinjauan linguistik. Nanti kalau tinjauan organisasi lain lagi. Itu loh. Kalau Ahmadiyah sama juga. Ya. Ahmadiyah. Ini ya. Ini artinya apa? Semua orang yang jalan hidupnya mengikuti si Ahmad ini, maka dia disebut Ahmadiyah. Masalahnya ini Ahmad yang mana ini juga kita masih bingung. Kita perlu tanya, apakah si Mirza Ghulam Ahmad, apa Ahmad Kanjeng Nabi? Karena Kanjeng Nabi juga punya nama Ahmad selain Muhammad. Gitu loh. Nah ini nggak bisa ditarik ke Islam secara linguistik loh ya, bukan substansi. Nggak bisa ditarik ke Islam. Jadi kalau kamu mau tahu ya, Kristen itu nggak setara dengan Islam. Kristen itu setaranya dengan Muhammadiyah, ya, dengan Ahmadiyah. Ini setara. Artinya apa? Ini sama-sama kelompok. Ini awalnya kan kelompok ini. Aduh, sudah habis ini sepertinya. Kelompok. Ini kelompok. Nih. Itu. Deh, tolong cari deh di depan mungkin ada atau kalau nggak ada ya sudah. Kalau nggak ada sudah, biarin. Ini Kristen itu setaranya dengan Muhammadiyah, dengan Ahmadiyah. Karena apa? Ini kelompok, bukan nama agama. Kamu tanyalah orang Muhammadiyah yang paling Muhammadiyah, bilang Muhammadiyah itu agama bukan? Kamu tanya supaya kamu ngerti. Jadi sebetulnya Kristen itu bukan agama, itu kelompok. Ahmadiyah juga kelompok. Nah ini baru setara. Terus kalau kamu nuntut Ahmadiyah mau dipaksa jadi Islam secara linguistik, karena aku mengatakan saksi Yehova itu Kristen, ya nggak bisa, karena Kristen itu nggak setara dengan Islam. Kamu mau tahu setaranya Islam itu dengan apa? Iya, agak habis. Nanti beli lagi kita kalau habis. Setara itu di sini.
Yahudi ya. Waduh, ini juga habis ini. Yahudi ya. Nasrani ini. Habis ternyata. Islam. Loh, ini setara, ini nama agama ya. Yahudi, Nasrani, Islam. Ini baru setara. Kalau Kristen kamu setarakan dengan Islam ya nggak kena lah. Gimana? Gitu loh. Ini supaya paham. Makanya di dalam Al-Quran tuh dia tidak pernah menyebut Kristen, yang dia sebut Nasrani. Karena memang Yesus pun tidak tahu nama Kristen itu. Gitu. Ini supaya kamu tahu, supaya clear gitu ya. Aku tinjauannya linguistik gitu loh, bukan teologis. Ini kok teologis bisa kita bicarakan di lain waktu gitu. Ini penjelasanku untuk teman-teman Kristen, semoga berlapang dada lah gitu loh. Kalau aku bilang linguistik ya kamu ikuti linguistik, karena kan aku tidak bahas tentang teologisnya ya. Masalah teologis kamu dengan saksi Yehova sana, itu urusan rumah tangga kalian, selesaikan gitu. Oke, sekarang aku berbicara tentang Ahmadiyah. Ini saksi Yehova sudah ya. Ahmadiyah. Jadi nanti kalau aku menjelaskan tentang Kanjeng Nabi Isa tidak turun lagi tentang Ahmadiyah, tinggal melanjut aja, nggak dari awal. Ini dari awal sejarahnya di sini. Nah, itu kan aku bilang tadi saling terkait kan videonya. Oke, bicara Ahmadiyah itu kita tidak bisa terlepas dari sejarah India. Tidak bisa. Gitu loh. Makanya kalau orang bilang Ahmadiyah terus dia hantam kromo, dia nggak tahu sejarah gitu loh. Ahmadiyah yang mana dulu gitu. Oke. Ini dimulai dari abad India ya. Waduh. Habis ya. India. Ini abad ke berapa ini? 16. Abad ke 16 ya. Itu ada sebuah kerajaan ya. Kerajaan tuh namanya Mughal. Ini kerajaan Islam. Ini kerajaan Islam. Ya. Oke. Habis gimana ini kerajaan Islam? Anda tahu mayoritas penduduk India itu adalah Hindu. Mayoritasnya, baru ada Islam. Kalau kemarin lewat Perdana Menteri Modi atau apa namanya itu, Modi sepertinya ya, itu terjadi pertikaian antara Islam dan antara Islam dan Hindu. Itu bukan lagu baru, itu perulangan gitu loh. Masalah kita harus jeli, dia menggunakan politik untuk agama atau menggunakan agama untuk politiknya. Ini otak-otak kalian harus cerdas melihat gitu loh. Kalau ada politik bercampur dengan agama, kalau ada agama bercampur dengan politik, kita harus jeli melihatnya. Dia menggunakan agama untuk politiknya atau dia menggunakan politik untuk agamanya. Itu beda. Ya. Itu signifikansinya beda gitu. Oke. Jadi kalau kemarin antara Hindu dan Islam bertarung, itu lagu lama. Bayangkan abad 14 mereka sudah bertarung. Dulu kerajaannya namanya Mughal. Ya. Kemudian masuk Inggris. Ini juga jangankan anak-anak sekarang, gurunya aja kalau aku tanya kadang-kadang bodohnya minta ampun, nggak pernah tahu. Kenapa bahasa Inggris itu menjadi bahasa internasional? Itu anak-anak sekarang nggak ada yang tahu tuh, jarang yang tahu. Gurunya juga kalau aku tanya itu nggak tahu. Kalau gurunya saja nggak tahu, bagaimana muridnya? Kenapa sih Inggris itu bahasanya kok menjadi bahasa internasional? Kok enggak bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Melayu? Kok mesti bahasa Inggris atau bahasa Indonesia lah
Tapi kan bahasa Indonesia itu cikal bakalnya dari bahasa Melayu juga embrionya kan. Kenapa kok bahasa Inggris gitu? Itu nggak ada yang tahu. Itu jawabnya karena Inggris itu negara bajingan. Jadi Inggris itu bajingan. Aku kalau ngomong begitu, kalau benar-benar salah. Gitu. Bajingan, bagus. Kenapa bajingan? Dia penjajah dan jajahannya paling luas di dunia. Maka agamanya menjadi maka bahasanya menjadi bahasa internasional gitu. Karena jajahannya terluas. Oke. Inggris ini menjajah India. Ya. Nah, ini juga teman-teman yang suka sedikit saudaranya disebut bid'ah, sedikit syirik, sedikit apa ya, kurapat atau sembarang macam lah, itu dari apa teman-teman apa Wahabiyah. Iya, perlu juga cari tahu tentang Inggris, karena Inggris juga punya peranan. Kalau ini kan di India ya, ketika dia menjajah Jazirah Arab, bagaimana Inggris bekerja sama dengan Abdullah bin Wahab, bekerja sama dengan Ibnu Saud. Ibnu Saud ngurusi negara, makanya sekarang kerajaannya disebut Saudi. Abdullah bin Wahab mengurusi paham agamanya, maka jadilah Wahabiyah itu. Inggris mendukung keduanya ini berkepentingan untuk menghadapi Turki Utsmani. Jadi kalian juga supaya tahu sejarah gitu loh. Jadi kalau sama saudaramu itu mbok ya jangan galak-galak gitu loh. Kalaupun pemahaman tekstual tuh ya maklumi lah, karena ini Indonesia gitu. Ya. Oke, nanti itu kapan-kapan bisa kita bicarakan lah tentang Wahabi itu ya. Oke. Inggris tentunya berhadapan dengan tentara, dengan serdadu Hindu dan serdadu Islam. Tetapi kalian tahu ya, yang dihajar Inggris itu serdadu Islam. Dia terhadap Hindu itu relatif lebih welcome. Karena apa? Ya. Sebelum di sini Inggris itu sudah menjajah di Sudan. Aduh, habis. Menjajah di Sudan. Mereka mengambil pengalaman di Sudan, ya. Di Sudan ini mereka berhadapan dengan mujahid-mujahid Islam. Nih, makanya kalian kalau ada istilah jihad, mujahid itu orang yang berjihad, jangan terus pikirannya itu yang nggak genah gitu loh. Mujahid itu artinya ya, pejuang gitu loh. Dalam Islam itu meskipun ada yang bilang itu hadis, ada yang bilang itu tidak, ya itulah namanya hadis itu kadang-kadang diterima, ditolak karena relatif, yang berbunyi bahwa tanah air itu, cinta tanah air itu sebagian dari iman. Itu memacu serdadu-serdadu Islam untuk membela tanah airnya. Itu pengalaman Inggris di Sudan nggak mau terulang lagi di India. Maka dia tahu benar yang harus dihajar dulu itu tentara Islam. Karena dalam Islam ada konsep jihad. Itu loh. Ada konsep jihad. Makanya negeri ini Anda mau tidak terima seperti apapun, faktanya memang begitu. Negeri ini merdeka berkat perjuangan para mujahid-mujahid kita, pada pejuang-pejuang Islam kita. Itu nggak bisa diingkari gitu loh. Tetapi meskipun demikian bukan berarti kita akan menafikan pejuang-pejuang dari agama-agama lain, tidak. Mari sama-sama kita membangun negara ini. Masalah iman sendiri-sendiri, terserah. Tapi membangun negara itu urusan kita bersama, supaya negara ini bisa kita wariskan ke anak cucu kita. Bahkan ada satu buku, waktu aku ke toko buku, sayang karena nggak ada duit, jadi belum sempat terbeli. Itu buku judulnya Romo Wigno, orang Semarang yang nulis itu. 100% Katolik, 100% Indonesia. Menarik bukunya. Sayang ketika aku ke situ lagi, bukunya sudah habis, belum sempat terbeli gara-gara nggak ada duit. Aku dari judulnya tertarik itu ya, supaya kalian tahu. Jadi Indonesia itu berkat perjuangan para mujahid-mujahid Islam itu bisa tegak sampai merdeka, sehingga sekarang kita merdeka gitu. Oke, lanjut ya. Karena begini, Inggris perlu namanya kalau senjata meriam, tank segala macam. Dulu udah ada tank belum ya? Abad ke ini belum tahu aku. Kalau senapan mungkin sudah ada. Itu kan senjata konvensional. Dia perlu senjata yang tidak konvensional tetapi itu sangat berpengaruh, yaitu yang disebut senjata teologis.
Senjata teologis. Artinya apa? Senjata teologis, dia ingin bagaimana semangat jihad Islam ini bisa pudar. Dulu. Tahu? Ya? Tuh. Hindu ini dibiarkan karena Hindu nggak ada konsep jihad. Makanya kalau antropolog Prancis itu bilang begini, Islam itu terlalu sempit kalau disebut agama. Jadi misalkan Islam itu tubuh, terus dikasih pakaian yang namanya agama, itu terlalu sempit, nggak cukup. Karena Islam itu bukan hanya berbicara tentang agama. Katanya pakar antropologis itu bahwa Islam itu adalah sebuah civilization atau apa ya? Civilization itu apa ya tepatnya bahasa Indonesianya? Peradaban, sebuah peradaban besar itu Islam. Supaya kalian tahu di sini. Oke? Sekarang aku hapus ya senjata. Aku hapus. Senjata teologis. Ini ya. Maka ketemulah dia ya. Ketemulah dia dengan Mirza Ghulam Ahmad. Nih ya. Yang dia punya Ahmadiyah. Ini. Cuman dari sumber yang aku baca, kontribusi apa yang terjadi antara Inggris dan Mirza Ghulam Ahmad ini nggak dijelaskan di situ. Ya. Sini Inggris. Jadi Inggris tuh membutuhkan senjata teologis. Nih. Kontribusi apa itu nggak diceritakan sih di tesisnya itu. Nanti aku mau cari lagi kontribusi apa gitu. Oke. Setelah Mirza Ghulam Ahmad itu tahun berapa? 1849. Oke. Mirza Ghulam Ahmad itu bapaknya itu sebagai kadi. Apa kadi itu? Hakim. Ya, ini juga teman-teman Kristen tuh harus jelas begini ya. Dan teman-teman Islam juga harus tahu. Kan menurut teman-teman Islam yang percaya terhadap hadis Kanjeng Nabi Isa mau turun lagi itu kan nanti salah satunya menjadi hakim gitu ya. Menjadi hakim. Dan ini diolah oleh teman-teman Kristen untuk membuktikan bahwa Yesus itu Allah. Karena apa? Dia menjadi hakim. Siapa yang akan menghakimi manusia kalau bukan Allah? Nah, jadi kacau kan? Kalau ketemu aku enggak, kenapa? Aku enggak percaya hadis itu. Selesai sudah. Selesai. Kalau sama aku selesai teman-teman Kristen tuh. Enggak perlu diskusi panjang. Aku enggak percaya hadis itu. Tapi kalau sama teman-teman yang percaya dengan hadis itu panjang lagi diskusinya untuk menjelaskan hakim. Karena sama teman-teman Kristen aku ulangi lagi ditarik seperti itu. Yang bisa menghakimi manusia itu siapa kalau bukan Allah? Dan ini Yesus sebagai hakim yang adil, maka dia Allah. Kan jadi kacau. Nah, teman-teman Kristen aku jelaskan ya. Yang namanya hakim itu tidak mesti Allah. Seperti ini, kadi ini kan hakim ini. Bapaknya Mirza Ghulam Ahmad itu menjadi hakim. Jabatannya hakim. Gitu loh. Ya, coba teman-teman Kristen baca ya. Di Mazmur 82 ayat 1. Sorry, yang hitam habis, jadinya pakai merah. Ya, Mazmur. Aku baca di sini ya. Gini. Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah menghakimi. Coba. Kalau otak kalian nggak cerdas seperti orang Bani Israel, ini kan bahasa-bahasa orang Israel yang canggih seperti ini. Karena bagaimanapun mereka paham bahwa hakim itu bukan Allah. Ini bahasanya bahasa metafor. Lihat kalimatnya. Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah. Allah yang mana lagi? Allahnya berapa? Kan repot. Ternyata apa? Dalam antropologi Israel, hakim itu juga dipanggil Allah. Dulu. Ngerti kalian? Jadi jangan sembarang-sembarang yang bukan Allah kalian bilang Allah. Pahami kalimatnya. Tapi oke, kita lanjut. Itu kok kacamatanya aku simpan. Oke ya.
Kadi ya, Kadi. Terus daerahnya ini Mirza Ghulam Ahmad disebut Islampur Kadi. Ya. Seperti ini, kan itu ada nuansa politisnya juga. Bagaimana Ahad seiring jalannya sejarah lama-lama hilang menjadi Minggu. Linguistiknya kan di situ, diksinya kan berubah di situ. Sampai anak-anakku nggak tahu bahwa Ahad itu dulu ada, bukan Minggu. Sekarang anak-anak taunya Minggu. Itu kan karena berjalannya waktu dan ada nuansa politisnya sehingga Ahad tergeser jadi Minggu. Anak-anak sekarang taunya Minggu. Tuh, itu sejarahnya nanti lah kita bisa baca. Ya, begitu juga di India itu tempatnya Mirza Ghulam Ahmad itu tempat bapaknya itu namanya Islampur Kadi. Ya, aku belum tahu pur itu artinya apa. Yang aku tahu itu kalau bahasa India itu begini. Kebetulan aku suka nonton film India. Taswir ya benata takdirna nihi banke. Artinya tuh begini. Lukisan seindah apapun bisa kamu buat, tetapi takdir tidak. Karena takdir itu Allah yang buat. Maka mereka bilang, taswir ya benata takdir nanihibanke. Lukisan seindah apapun bisa kamu lihat, kamu buat, tapi takdir tidak bisa kamu buat. itu sastra yang sangat tinggi itu, ya. Jadi aku masih mau cari informasi. Pur itu bahasa India, artinya apa? Yang jelas namanya Islampur Kadi. Seiring perjalanan waktu, politis mungkin tidak menutup kemungkinan karena pertarungan antara Inggris, ada Hindu sana, Islampurnya ini hilang. Gitu loh. Orang menyebutnya Kadi. Lama-lama menjadi Kodian. Nah, disebutlah daerah itu menjadi Kodian. Ya. Di sini jelas ya. Oke. Aku hapus kalau udah jelas. Kodian ya. Mirza Ghulam Ahmad itu menjadi ini di kelompok Ahmadiyah ya, menjadi khalifah pertama ya, khalifah pertama ya, meninggal tahun 1908. 1908 berarti Bung Karno umur 7 tahun, karena Bung Karno itu lahir tahun 1901. Ini meninggal. Digantikan pengikut tertuanya itu namanya angel-angel juga ini, Mulfi Hakim Nuruddin. Ya. Jadi Mirza Ghulam Ahmad meninggal 1908, digantikan kepemimpinan Ahmadiyah digantikan Mulfi Hakim Nuruddin. Ini meninggal baru digantikan oleh Mirza Ghulam Ahmad, Mirza Mahmud. Nah, ini menjadi khalifah kedua. Ini khalifah pertama. Kenapa? Mungkin karena ada garis keturunan. Kalau ini kan dipandang senioritasnya sebagai senior saja, dia tidak dianggap sebagai khalifah. Yang ini yang khalifah. Ya. Si Mirza Ghulam Ahmad dan Mirza Mahmud. Di kepemimpinan inilah, nah, di sini mulai terjadi cikal bakalnya. Mirza Mahmud minta supaya bapaknya Mirza Ghulam Ahmad ya itu diangkat sebagai nabi. Sebentar. Sebagai nabi berikut Imam Mahdi. Aduh, sudah habis. Kapan-kapan kita beli lah ya. Imam Mahdi. Aduh, nggak ada lagi, Le. Kalau nggak ada ya sudah lah. Tapi coba kamu lihat di dalam Imam Mahdi. Nih ya.
Mirza Ghulam Ahmad diangkat sebagai nabi sekaligus Imam Mahdi. Karena apa? Mereka mengikuti hadis yang nanti Kanjeng Nabi Isa turun lagi. Ini cikal bakalnya. Ya. Oke, supaya aku nggak terlalu repot, ini aku tarik ke atas ya. Supaya ini nggak taap semua, aku tarik ke atas. Aku tarik pakai merah nggak apa-apa ya, sorry ya, yang hitam habis. Sejak peristiwa ini ada yang setuju, ada enggak. Jadi si Mirza Mahmud bilang kalau yang setuju tetap bergabung di Ahmadiyah, kalau yang tidak setuju di ekstra komunikasikan atau dikeluarkan dari kelompok itu. Maka kelompok ini pecah menjadi dua. Itu yang ini di Qadian ya. Qadian. Kalau yang ini di Lahore. Hampir sama, hampir seperti bahasa Arab ya. Tulisannya Lahore tapi bacanya Lahore ya. Seperti Allah itu sebetulnya tulisannya Allahu itu, tapi bacanya Allah. Jadi kita sebenarnya kalau nulis Allah itu ditambahi hu gitu. Tapi kan kita nggak Allah gitu aja. Ya kan? Tapi ya oke lah. Jadi sebetulnya kalau kita mau tulisan yang benar tuh ya kembalikan ke bahasa Arabiunnya gitu. Nggak usah rame di Latinnya karena nggak bisa ketemu. Jadi harus dimaklumi seperti itu. Jadi nggak perlu lagi namanya Insya Allah, nggak ada leh. Ya udah, Insya Allah tulisannya bagaimana itu nggak usah rame. Kalau mau nggak rame kembalikan ke bahasa Arabiunnya, selesai gitu. Kan harusnya kita alhamdulillah dikasih bahasa Arabiunnya, teks-teks huruf-huruf Arabiunnya juga masih ada gitu. Oke. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Semoga mempan. Ini berjarak 100 km. Malang Surabaya 100 km. Yang setuju Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi dan Imam Mahdi itu disebut apa namanya ini, Ahmadiyah Qadian. Yang tidak setuju, yang mengatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu hanya sebagai mujadid atau pembaru, bukan avatar ya. Nanti beda itu artinya mujadid sama avatar itu beda. Avatar itu bahasa Sanskerta. Harusnya kita bilang awatar gitu. Seperti kalau mereka kan avatar, harusnya kalau kita awatar. Kalau mereka nirvana, kalau kita nirwana, seharusnya begitu. Kalau mau bener bahasanya, ya. Itulah pentingnya belajar bahasa. Oke. Kalau yang ini di Lahore ini Ahmadiyah yang menganggap bahwa Mirza Ghulam Ahmad ini sebagai mujadid atau pembaharu. Tuh. Ini bedanya. Ya, supaya kalian tahu. Mirza Ghulam Ahmad di kelompok Lahore itu hanya sebagai pembaharu, sedangkan di kelompok Qadian dia sebagai nabi dan Imam Mahdi. Tapi keduanya sama-sama menerima hadis Kanjeng Nabi Isa turun lagi. Itu loh. Terus kalau kamu tanya apakah Anda Ahmadiyah gitu? Kalau Anda mau tanya kepada orang itu, Anda harus tahu dulu Ahmadiyah yang mana. Kalau Ahmadiyah yang ini sama dengan Islam mainstream gitu loh. Karena apa? Dia tidak mengangkat orang lain menjadi nabi. Sementara di sini ada orang ya, ada personal ya, di luar dari nabi-nabi yang sudah kita akui diangkat menjadi nabi. Karena dia memahami bahwa Kanjeng Nabi Isa nuzul turun itu bukan Kanjeng Nabi Isa Ibnu Maryam itu yang turun, tapi sosok yang menyerupai Kanjeng Nabi Isa. Itulah Mirza Ghulam Ahmad. Sebetulnya Mirza Mahmud ini hanya meneruskan ayahnya yang belum kesampaian. Jauh hari ayahnya waktu kakeknya masih hidup di Qadian, dia ngaku dapat ilham. Ngakunya dapat ilham ya mungkin ilham itu apa sih? Mungkin satu kelas di bawah wahyu gitu atau bagaimana? Apa dia mau ngomong wahyu nggak enak dia ngomong ilham gitu. Jadi sebetulnya ini Mirza Mahmud ini meneruskan cita-cita ayahnya yang belum kesampaian, sudah keburu meninggal gitu loh. Maka ditetapkan sebagai nabi dan imam. Karena apa? Nabi Isa yang dipahami mereka tentang hadis itu bukan Nabi Isa Ibnu Maryam yang turun, tapi orang yang mempunyai karakter sama dengan Kanjeng Nabi Isa. Gitu loh. Nanti ada lagi temanku yaitu Pak Kiai,
dia bilang sebetulnya sih dia menolak hadis itu, tapi supaya nggak rame karena dia nggak suka rame. Iya, nah, Kanjeng Nabi Isa turun, tapi kalau menurut beliau turunnya itu ya kristolog inilah. Karena kristolog inilah yang nanti berjuang lewat diskusi-diskusi mengkomparasi antara Islam dan Kristen, gitu loh. Tapi sebetulnya Pak Yai itu sih Pak Yai Bening itu nggak setuju hadis itu, cuman dia males rame ya. Kalau aku kan nggak ada masalah, kebenaran harus disampaikan, rame nggak apa-apa. Selama rame itu saling menghormati, karena dari rame itu kita akan mendapatkan sebuah pencerahan gitu. Jadi nggak usah resah lah gitu. Ya. Jadi begitu. Nah, sekarang di mana persamaannya menurut mereka? Di mana persamaannya si Mirza Ghulam Ahmad dan Kanjeng Nabi Isa? Nah, ini aku hapus ini ya. Nah, aku hapus. Persamaan itu di sini. Ini Kanjeng Nabi Musa. Ya. Di sini Kanjeng Nabi Isa. Ya. Musa lahir lewat di suasana penjajahan. Sorry. Dia nggak mengambil di sini, dia ngambilnya di sini startnya. Ini lewat penjajahan Romawi. Ya, Kanjeng Nabi Isa. Nih ya, oke. Nah, Yahudi bisa nggak ini? Yahudi. Memang kalau kita lihat antara Yahudi dan Nasrani itu dalam hal syariat itu tidak jauh beda. Dengan Nasrani ini syariatnya ini sama atau tidak jauh beda lah ya, tidak merubah syariat. Tuh. Oke. Si Mirza Ghulam Ahmad dipersonifikasikan sebagai Isa. Bagaimana cara mereka mempersonifikasikan? Kanjeng Nabi Muhammad. Oke. Di sini Mirza Ghulam Ahmad. Oke. India dijajah siapa? Inggris. Itu loh. Ya, di sini juga dia Islam. Di sini Islam. Dia tidak merubah syariat. Argumentasi inilah yang digunakan untuk membangun sehingga akhirnya Mirza Ghulam Ahmad itu dinobatkan sebagai nabi. Di situ pelanggarannya. Makanya resiko dari percaya hadis-hadis eskatologi yang seperti itu ya begini ini. Banyak orang ngaku-ngaku. Kemarin kan ada di Jakarta perempuan lagi ngaku nabi. Terus ada lagi laki-laki yang sudah diadili itu sampai ke Aceh sana juga ngaku nabi. Ya karena percaya dengan hadis-hadis seperti itu gitu loh. Jadi kalau mau berbicara tentang Ahmadiyah yang mana dulu? Aku sudah jelaskan gitu loh. Ya. Dan kesimpulannya mau Ahmadiyah Qadian maupun Ahmadiyah Lahore itu sama-sama menerima hadis itu. Sedangkan aku secara tegas aku menolak hadis itu. Jadi bagaimana kamu bertanya bahwa apakah Anda Ahmadiyah? Itu enggak nyambung. Jelas ya? Nanti kalau aku menjelaskan tentang Kanjeng Nabi satu lagi sejarah Ahmadiyah sudah nggak perlu aku ulangi, langsung aja masuk ke teologisnya ya. Jadi begini sejarahnya. Ahmadiyah itu menjadi dua bagian pisahannya, yaitu ada Lahore, ada Qadian, ada Lahore, ada Qadi, gitu ya. Yang di Lahore itu sama dengan Islam mainstream, ya, bahwa tidak ada nabi lagi. Artinya orang tiba-tiba masuk menjadi nabi, orang-orang di luar nabi yang kita ketahui itu tidak ada. Sementara di Qadian Mirza Ghulam Ahmad itu dimasukkan menjadi nabi, gitu ya. Dan dua-duanya mereka menerima hadis bahwa Kanjeng Nabi Isa turun lagi, sedangkan aku menolak, gitu ya. Nah ini asik nanti akan kita bahas bagaimana Ahmadiyah Qadian kita sandingkan dengan kekristenan gitu loh. Karena menurut Ahmadiyah Qadian Nabi Isa sudah turun.
Sekarang orang Kristen tetap aja gak dijemput ke surga dan kiamat juga enggak gitu. kan menarik, tapi itu nanti kita bicarakan itu sendiri. Oke, aku udah capek. Gitu aja ya. Sebentar lagi kita insya Allah setengah jam atau nggak sampai ya, kita akan berbuka puasa. Untuk teman-teman Islam, selamat berbuka puasa. Semoga puasaku, puasamu, puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi insan-insan yang bisa menjadi lebih baik lah dari apa yang sudah pernah kita lalui. Untuk teman-teman di luar Islam, aku ucapkan terima kasih sudah menyaksikan diskusi-diskusi ini gitu. Kalau Anda punya sebuah ingin menyampaikan pendapat, sanggahan atau apa, silakan tulis di komentar, tapi tulislah yang baik. Dan ini aku pesankan kepada semuanya, kepada subscriber Islam juga Kristen, tulislah komentar yang baik ya, karena kita orang beragama kok. Jadi pada prakteknya, aku ulangi lagi, itu agamamu itu kelakuanmu gitu loh. Kalau kamu ngomong aja jorok, bagaimana kamu bilang umat beragama? Kan nggak baik gitu. Ini untuk semua masukannya ya, bukan aku nggak mau dikritik, mau silakan kasih masukan, tapi yang baik bahasanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.